Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga tentang masdar tarbiyah Islamiyah adalah hadyu sahabah, yaitu petunjuk sahabat, jalan hidup sahabat yang merupakan contoh terbaik bagi umat ini di dalam hal tarbiyah. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pernah bersama Nabi SAW, melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai manusia, dan sebagai Nabi SAW. Maka para sahabat menyaksikan langsung bagaimana kehidupan Rasulullah. Mereka para sahabat bergaul, duduk langsung bersama Rasulullah, bermajlis bersama Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Nabi SAW. Maka ini adalah namudaj amsal, contoh terbaik di dalam tarbiyah. Maka kalau Anda ingin belajar bagaimana tarbiyah yang baik, maka lihatlah bagaimana sirah Nabi dan juga sirah para sahabatnya. Jika kita sudah katakan poin yang kedua dalam hal tarbiyah adalah sunnah an-Nabi SAW, maka yang ketiga ini adalah tentang bagaimana hadyu sahabah salawatullahi rabbi wassalamu alaihim. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka jelas-jelas menyaksikan langsung bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bahkan mereka hadir secara ruh dan jasad mereka, akal dan hati mereka, dan bahkan akhlak mereka. Ya. Mereka menyaksikan langsung, mereka menyaksikan langsung bahwa pandangan Allah menyaksikan mereka, pendengaran Allah mendengarkan mereka. Bahkan apa yang mereka ucapkan dari seorang mereka, kecuali mereka yakin betul bahwa Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya melalui malaikatnya. Mereka orang yang apabila berbuat salah langsung turun wahyu, takut andaikan mereka berbuat salah. Mereka adalah orang-orang yang begitu khasyatullahnya yang sangat tinggi. Mereka memiliki khasyatullah yang sangat tinggi. Ini adalah tentu tarbiyah yang luar biasa yang dididik langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kalau Anda ingin belajar parenting sunnah, selain melihat hadis-hadis Nabi SAW, selain melihat sunnah Rasulullah SAW, juga lihatlah bagaimana hadyu atau petunjuk para sahabat Nabi SAW. Mereka orang-orang yang Allah telah muliakan untuk berjumpa langsung dengan Rasulnya. Allah muliakan untuk menjadi penolong nabinya, sebagai wuzara, sebagai menteri-menteri, sebagai penolong-penolong bagi Rasulnya SAW. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayat-ayat Allah turun. Ayat-ayat yang langsung berbicara tentang mereka, berbicara tentang kaum muslimin, kaum mukminin, dan tidak jarang atau bahkan banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran pujian kepada mereka langsung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itulah para sahabat. Khairu ummah yang Allah Subhanahu wa taala langsung memujinya dalam Al-Quran. Maka dalam tarbiyah ini atau parenting ini tentu kita juga banyak melihat dan menyimak bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena mereka orang yang langsung dididik oleh Rasulullah, bahkan ditarbiyah oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dengan turunnya ayat yang menegur satu persatu mereka, atau menegur apa yang mereka kerjakan.
apa yang terjadi, kejadian demi kejadian di tengah-tengah mereka, terkadang turunlah ayat. Subhanallah, maka mereka adalah orang-orang yang tentunya punya keistimewaan, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulnya, dan juga di tengah-tengah umat kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mendidik manusia, mengajarkan umat, mentarbiyah umat, mendidik anak-anak, mendidik buah hati, kita juga belajar dari generasi terbaik ini yang Allah telah memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala sampai memujinya dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh teladan yang sangat baik tentunya daripada para sahabat Nabi SAW setelah nabinya sallallahu alaihi. Andaikan mereka menyembunyikan sesuatu apa yang ada dalam dada mereka, akan Allah singkap, akan Allah bongkar. Makanya mereka tidak akan berani sedikit pun berbuat nifak, sedikit pun berbuat hal yang menyelisih perintah nabinya, ajaran nabinya sallallahu alaihi. Lihatlah Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian sembunyikan atau apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan pada diri kalian, maka sungguh Allah akan menghisab kalian. Maka tentu para sahabat, orang yang sangat betul-betul punya muraqabatullah yang sangat tinggi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'subu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asghara min dzalik wal akbar illa fi kitabim mubin. Mereka tahu bahwasanya tidak ada sesuatu pun sekecil apapun kecuali Allah mengetahuinya. Jangankan sesuatu yang masih bisa nampak oleh manusia, yang mungkin tidak nampak oleh mata manusia, Allah mengetahuinya. Maka para sahabat adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Abu Bakar mengatakan, bumi mana yang pantas untukku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bimbingan Rasulullah kepada mereka sehingga membekas yang luar biasa. Dari sisi keperwiraan di dalam jihad, betapa beraninya mereka sebagai singa-singa padang pasir. Di dalam hal kelemah lembutan, juga sosok-sosok di antara mereka ada orang-orang yang sangat lemah lembut, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hal ketegasan seperti Umar bin Khattab, kecemburuannya sangat luar biasa, tidak ada kemungkaran di hadapan beliau kecuali selalu minta izin pada Rasulullah untuk menyingkirkannya, untuk membasminya. Langsung minta izin di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di sana ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya dan dermawan. Itu berkat didikan, tarbiyah langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat banyak pelajaran, sungguh sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat dari khairun nas ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalun. Sebaik-baik manusia ada orang yang hidup di zamanku, yakni para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka, yakni para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka lagi yaitu para tabi'ut tabi'in. Maka ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh menakjubkan kehidupan Rasulullah. Sungguh menakjubkan demikian pula kehidupan para sahabat Nabi SAW. Yang Allah memuji mereka. Yang Allah telah menjadikan mereka orang yang terbaik. Setelah para anbiya dan rasul. Setelah para anbiya dan rasul adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang patut untuk jadi panutan. Oleh karena Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan. Kalau beliau pernah mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulillah. Barang siapa di antara kalian tidak meneladani suatu kaum, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Subhanallah. Karena sungguh mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. A'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Anda bicara keilmuan, Anda bicara kefakihan, Anda bicara orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi, mereka.
generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat Nabi SAW. Maka jangan pernah Anda memandang sebelah mata tentang bagaimana tarbiyah yang benar. Lihatlah tarbiyahnya para sahabat Nabi. Karena mereka orang-orang yang Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena mereka adalah orang-orang yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa mereka paling dalam ilmunya, paling mengerti tentang sunnah, paling mengerti bagaimana mendidik yang benar sesuai syar'i, sesuai agama. Mereka para sahabat Nabi SAW. Mereka dipilih oleh Allah, qaumul ikhtarahumullah li suhbati nabihi, kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wali nusrati dinihi, untuk memenangkan agamanya. Subhanallah. Kanu ala huda mustaqim. Mereka di atas petunjuk yang lurus. Mereka orang-orang yang di atas petunjuk yang lurus. Hidayah. Yang Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman. Siapa? Id yubayyi'unaka tahta syajarah, yaitu orang-orang yang mereka telah membaiatmu wahai Rasul, wahai Nabi, di bawah syajarah, di bawah pohon, yakni bai'atur ridwan. Mereka orang-orang yang dipuji langsung oleh Allah. Ya Allah memuji Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad, yakni utusan Allah SWT, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni Rasulullah, yakni para sahabatnya. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir, ruhama ubainahum, tapi saling menyayangi sama mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih, sungguh menarik apa yang disabdakan nabinya kepada kita. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan sahabat ini, sungguh luar biasa. An-nujum amanatun lis sama, kata Nabi, bahwa bintang-bintang di langit adalah jaminan keamanan bagi langit. Fa'idha dahabati nujum ata ahlas sama ma yu'adun. Maka apabila bintang-bintang itu telah hilang, telah hancur, telah pergi, maka datanglah apa yang telah dijanjikan bagi penghuni langit. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, aku adalah penjamin keamanan bagi sahabat-sahabatku. Fa'idha dahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Maka apabila aku pergi, yakni maksudnya wafatnya Nabi SAW, maka datanglah apa yang Allah janjikan pada para sahabatku. Lalu Nabi mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah penjamin keamanan bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi, dan apabila meninggal mereka para sahabat-sahabatku, ata ummati ma yu'adun, maka datanglah apa yang telah dijanjikan kepada mereka umatku. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang keutamaan para sahabat. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Maka lihatlah orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah ini, generasi para sahabat ini, orang-orang yang terbaik dari umat ini. Maka kalau Anda memilih parenting, ya, yang terbaik setelah Nabi SAW adalah mereka para sahabat. Dengan meladani mereka, dengan mengkaji sirah perjalanan hidup mereka, mengenal mereka, bahkan nasab mereka, ataupun mungkin dari sisi akhlak, amal, ibadah mereka, ubudiyah, ketaatan, dan juga kesungguhan di dalam mereka memperjuangkan agama Allah SWT. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ma'asyiral muslimin, sumber rujukan yang berikutnya setelah sunnah Nabi SAW di dalam parenting ini, jangan pernah lupakan, yaitu petunjuk sahabat Nabi SAW. Bagaimana tidak? Kita tidak akan bisa memahami terkadang bagian sunnah-sunnah Nabi, karena masih perlu diterangkan, perlu dijelaskan, dan sebaik-baik orang yang menjelaskan adalah dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Karena di antara mereka ada ulama, di antara mereka ada fuqaha, di antara mereka ada mufassirun. Mereka ada ahli tafsir, ada ahli fikihnya, yang tentu sangat kenal, sangat alim, luar biasa. Maka lihatlah majelis-majelis sepeninggal Rasulullah. Maka di sana ada majelis, yaitu para sahabat datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang datang kepada Abdullah bin Abbas, ada yang datang kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menggali ilmu, keilmuan. Termasuk adalah tentunya tentang pendidikan anak. Hanya saja mungkin riwayat-riwayat yang datang kepada kita seakan-akan tidak secara langsung, tidak menerangkan secara gamblang. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam, mempelajari lebih dalam, tentu sangat
banyak didapati. Termasuk adalah tentang sirah atau kisah-kisah mereka, tentang sejarah hidup mereka. Karena seorang mukmin akan selalu mengambil pelajaran daripada sejarah. Termasuk sejarah yang paling penting untuk dipelajari adalah sejarah kehidupan para sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Orang yang berpacu dan berlomba untuk mengerjakan kebaikan. Itulah para sahabat Nabi SAW. Mereka yang langsung dididik oleh Rasulullah. Berapa banyak hadis yang berkaitan tentang tarbiyah, berkaitan langsung dengan para sahabat. Hadis Umar bin Abi Salamah yang dididik oleh Rasulullah tentang bagaimana cara makan. Bahkan beliau di akhir hadis mengatakan, "Famazalat tilka ti'mati ba'du." Demikianlah cara makanku sampai akhir hayat. Artinya, "Famazalat tilka ti'mati ba'du." Demikianlah cara makanku setelah itu seterusnya. Tidak pernah berubah sesuai dengan pengajaran tarbiyah dari Nabi SAW. Demikian pula Abdullah bin Abbas yang dididik langsung dengan bab tafsir ataupun bab-bab lainnya, akidah yang kokoh. Langsung dididik oleh Rasulullah SAW, maka menjadi pemuda, menjadi orang yang sangat alim dan mengenal Allah SWT, yang takut dengan Allah SWT. Kekokohan akidahnya nampak sekali dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Tentu akan sangat kita dapati banyak pelajaran, akan sangat banyak kita dapati ilmu jikalau kita mau mengkaji dan mempelajarinya. Mungkin ini sementara yang bisa kita sampaikan. Dan sambil berjalannya pelajaran-pelajaran kita, insya Allah kita akan gali tentunya dari sumber Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian juga petunjuk sahabat Nabi SAW, ridwanullah alaihim ajma'in, tentang parenting sunnah, tentang pendidikan anak. Semoga Allah SWT membimbing kita di dalam belajar tentang parenting sunnah ini. Semoga Allah SWT membimbing kita kepada kebaikan, kepada kebenaran di dalam mentarbiyah anak-anak kita agar kita selamat dari hisab yang berat disebabkan kelalaian dalam pendidikan. Demikian wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.